Selamat malam para rekan Seman yang terkasih. Selamat berjumpa di kebaktian Pakin Online pada malam hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian online pada malam ini, terimalah salam seiman dalam agama kita, hanya dan oleh kebajikan Tien Tuhan berkenan. Waite Tung Tien. Sanjay. Saya akan membacakan susunan kebaktian pada malam ini. MC oleh saya sendiri, Tojin Aris. Cuce atau pemimpin doa akan dibawakan oleh Tojin Marcel Wijaya. Puece atau pendamping doa akan dibawakan oleh Tojin Riki Cahyadi dan Tojin Anggi Setiawan. Baiklah, marilah kita mulai kebaktian Pakin Online pada malam ini. Kepada petugas saya persilakan.
Kehadiran Tuhan Tian Sakti yang maha sempurna di tempat yang maha gemilang dengan bimbingan rohani Tajeng Ceseng Kungce dan para sengmi serta segenap arwah para leluhur dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan melaksanakan kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Huang Tian Sakti. Perkenankan saat ini kami berhimpun bersama melaksanakan kebaktian online suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan karunia Huang Tian, boleh mengetuk rohani kami dan menumbuhkan iman satya kepada Tian Ning, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkah sentosa yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan Huang Tian berkenan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat melaksanakan kebaktian ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Huang Tian merahmati dan membimbingnya sehingga mereka dapat mengatasi rintangan dan masalahnya masing-masing. Dan juga Huang Tian berkenan kiranya kau menghilangkan pandemi yang sedang kami jalani saat ini. Kiranya Huang Tian senantiasa menghilangkan pandemi yang saat ini sedang kami jalankan. Yang sakit, perolehlah kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat kembali melaksanakan kebaktian dan menunaikan ibadah.
Dengan tulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian Sang King. Dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, dijauhkan dari sifat gerutu kepada Huang Tian, sesal penyalahan, sirik dengki kepada sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Diteguhkanlah iman kami. Kami yakin Huang Tian Sang King senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta di dalam kehidupan ini. Sungguh maha besar dan maha mulia Huang Tian. Senantiasa Tuhan melindungi kebajikan. Huang Yi Santi, Wei Tian Niu De. 王以上帝为天有德，善哉。善哉。法真正规，反正正规，正心望天，真心望天，正真皆德，正正皆德，正理明明，正理明明，正者贵生，正者贵生，正阳孝生，正阳孝生，正尊木多，正尊木多，正信经书，正信经书，正信大道，正信大道，善哉。善哉。 为德动天，现有一德，善哉。 Marilah kita nyanyikan satu buah kidung pujian Sinar Pancara. Di
dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci yang akan dibawakan oleh Tocin Niko Bobi Susanto. Tocin Asiman, selamat malam, selamat berjumpa kembali di kebaktian online pada hari ini. Sebelum saya membacakan ayat suci, terimalah dahulu salam berkalimat hanya kebajikan buang kian sakti berperang. Wai dalam tumkian Sen Yoika sancai. Baiklah, mari kita buka kitab susul kita pada tengah sempurna bab 16 ayat 1 dan 2, halaman 52, ayat 1. Nabi bersabda, sungguh besar mahkota Yesus, kebajikannya sebagai nabi, keagungannya sebagai raja, kekayaannya meliputi samudera, kuil leluhurnya tetap dipuja dan terpelihara anak cucunya. Ayat 2. Maka seorang yang mempunyai kebajikan besar niscaya mendapat kedudukan, mendapat berkah, mendapat nama, dan mendapat panjang usia. Demikianlah pembacaan ayat suci yang saya bawa pada saat hari ini. Akhir kata, terimalah kembali salam berkalimat hanya kebajikan buang kian sakti berkenan. Wai dalam kian Sen Yoika sancai. Dilanjutkan dengan menyanyikan satu lagu pujian Kasih Rahmat yang Tiada Terbilang. Marilah kita dengarkan Jangkau yang pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh Chosen Yugi Yunardi. Selamat malam para Tocin yang terkasih, salam kebajikan, Wei Tetung Tieng.
Saya tidak berada. Sencai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kemampuan dan niat yang suci sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan kebaktian online pada hari ini. Jujur saya sangat senang sekali setelah kita kurang lebih hampir 2 bulan tidak melaksanakan beribadah di litang kita masing-masing, dan kita pada hari ini adalah hari yang pertama atau saat pertama kita melaksanakan kebaktian online khususnya untuk pemuda, untuk Pakin. Semoga kiranya apa yang kita lakukan ini boleh berkenan kepada Tuhan, senantiasa berkah kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Sanjay. Teman-teman, adik-adik semuanya, saya ini adalah yang pertama khotbah di Pakin online, jadi saya juga agak bingung materinya. Tetapi saya pikir-pikir akhirnya ini mudah-mudahan yang terbaik lah. Jadi saya yang beri judul Perilaku Bakti di Tengah Pandemi COVID-19. Next. Sebelum kita ke khotbah ini, kita pahami dulu apa itu COVID-19 atau bagaimana penyebaran virus itu. Ya kan, memang ini adalah virus yang sebelumnya sudah ada. Corona itu sudah ada, sudah lama. Cuma sekarang dia apa istilahnya ya? Berkembang lah kayak gitu. Jadi akhirnya terbentuklah yang baru itu, makanya COVID-19 itu adalah dari tahun 2019 itu dia. Jadi berkembang atau ya menjadi berubah lah istilahnya dia lah. Berubah, makanya di situ COVID atau Corona 19. COVID-19. Nah, yang perlu kita tahu adalah kita harus mengetahui bagaimana tuh penyebaran virus coronanya. Ya kan? Yang kita sama-sama tahu bahwa di televisi selalu disiarkan bahwa melalui antar manusia. Ini dia. Jadi langkah-langkahnya kita harus menjaga jarak lah. Menjaga jarak ketika kita pergi keluar juga kita harus memakai masker. Terus kita juga sering mencuci tangan, itu langkah-langkahnya, dan kita jaga jarak atau social distancing. Makanya sekarang kebaktian ini duduknya kalian berjauh-jauhan, itu adalah salah satu juga. Biar kan virus nggak kelihatan. Betul kan? Virus nggak kelihatan. Kita nggak tahu nih siapa yang kena. Apakah saya yang kena? Apakah kalian yang kena? Kita nggak tahu. Ya kan, makanya ini jaga jarak untuk mencegah lah, biar memutuskan tidak terkenanya virus itu. Nah, ini kemarin banyak sekali di online itu juga membahas apakah Corona atau COVID-19 itu ujian dari Tuhan atau ujian dari manusia. Betul ya? Banyak yang membahas itu ya. Jujur saya lebih tidak bilang itu adalah karena ujian dari Tuhan atau itu adalah karena ulah manusia, perbuatan manusia sendiri, enggak. Saya berpatokan pada ayat ini. Saya minta tolong sama siapa namanya ini? Niko silakan baca di Mengce 7a pasal yang kedua. Ya. Bincu berkata, tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dengan taat dalam kelurusan. Sub 2. Maka orang yang mengenal firman tidak akan berdiri di bawah tembok yang sudah miring ke tau tetap. Sub 3. Orang yang sungguh-sungguh sepenuh hati menempuh jalan suci lalu mati, ia lurus di dalam firman. Sub 4. Mati dengan kaki tangan di borgol, itu tidak lurus di dalam firman. Ya, makasih Niko. Yang di situ ayat ini yang saya tekankan adalah yang sudah saya tebalkan hurufnya, yaitu sub yang pertama dan sub yang kedua. Di situ jelas bahwa Bincu berkata tiada sesuatu yang bukan karena firman. Maka terimalah itu dengan taat di dalam kelurusan.
Berarti adanya corona ini, adanya COVID-19 ini karena memang firman. Betul? Ini ayatnya. Dan sebenarnya ada, ya bukannya bersyukur sih, maksudnya apa ya? Tapi kenyataannya dengan adanya virus ini akhirnya kita lebih menjaga diri lagi, betul gak? Sering mencuci tangan, ya kan? Sering mencuci tangan. Terus kita kalau kemana-mana gak pernah yang naik motor gak pernah pakai masker. Sekarang akhirnya kita berpergian naik motor pakai masker, main sepeda pakai masker, ya kan? Kalau dulu enggak, kita kena debu cuek aja, muka juga pada cemong-cemong karena debu cuek aja. Tapi sekarang lebih bersih, sering cuci tangan, ya kan? Itu dia. Dan yang terpenting lagi adalah penerbangan atau transportasi lebih apa ya? Karena di beberapa dihentikan, akhirnya polusi udaranya jadi mulai berkurang. Ya, saya juga makanya ketika ada yang membicarakan ini ujian Tuhan atau ujian manusia, saya juga bingung. Tetapi yang jelas memang ini adalah, saya berpatokan pada ini. Jadi memang ini adalah firman. Maka itu kita harus terima, ditaat di dalam kelurusan. Apakah kita harus takut? Takut sih, ya kan? Tetapi jangan terlalu takut juga, karena kalau kita takut jadinya antibodi kita menurun karena kita stres, itu dia. Jadi yang terpenting adalah itu yang tadi kembali, yaitu meneliti hakikat tiap perkara. Kita harus tahu apa itu virus COVID-19 dan bagaimana penyebarannya, sehingga kita bisa memutuskan atau mencegahnya. Itulah yang tadi sudah saya bahaskan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kayak gitu. Sebenarnya kalau di kita sih yang masih muda mungkin bisa dibilang antibodinya masih kuat nih. Tetapi bagaimana kalau yang orang tua? Ya kan, kita kemana-mana nggak masalah, betul. Tetapi kalau kita udah pulang ke rumah, orang tua kita kena, bagaimana? Ini dia, ya kan? Makanya kalau keluar rumah kita harus pakai masker, dan kalau udah pulang ke rumah jangan lupa langsung pakaian kita, masker kita, sarung tangan kita, baju kita semuanya masukin ke mesin cuci. Makanya pemerintah menganjurkan kita nggak boleh memegang sesuatu kan, setelah kita masuk rumah langsung buka, langsung kita mandi. Itu adalah mencegah. Ini yang kedua, maka orang yang mengenal firman tidak berdiri di bawah tembok yang sudah miring retak. Saya kaitkan ke corona, maksudnya apa? Kalau corona itu berbahaya, terus kita akhirnya berkumpul bersama-sama di kerumunan, atau kita kemana-mana nggak pakai masker, ya kan? Atau kita jarang cuci tangan, kita nggak menjaga jarak. Ini dia. Kalau kan kita udah tahu tadi penyebarannya seperti apa, ya kan? Terus karena kita udah tahu, akhirnya kita tetap tuh kita melanggar aturan-aturannya. Nah itu dia. Karena jadi ini maksudnya, jadi maka orang yang mengenal firman tidak berdiri di bawah tembok yang sudah miring retak, maksudnya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kan kita udah sama-sama tahu kan bagaimana penyebarannya, tidak melanggar proses penyebaran itu. Kalau udah tahu kita nggak boleh berkumpul, ya udah nggak boleh berkumpul. Makanya kita sekarang ada kebaktian online ini. Maksudnya apa? Untuk mengurangi biar nggak pada berkumpul. Ya makanya Matakin menserukan kita tidak boleh beribadah, semuanya nggak boleh beribadah. Makanya kita dengan cara inilah kebaktian online untuk mengurangi penyebaran itu. Next. Nah ini dia ayatnya nih. Saya bacakan. Mengce 2 pasal 4 ayat yang ke-6. Di dalam kitab Sanjak tertulis, tekun hidup sesuai firman, memberkati diri banyak bahagia. Di dalam kitab Taikat tertulis, bahaya yang datang oleh ujian Tuhan dapat dihindari, tetapi bahaya yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Menurut kalian, corona bisa dihindari gak? Bisa gak? Bisa kan? Bisa kan? Dengan cara apa tadi? Social distancing, jaga jarak, sering cuci tangan, ya kan? Pakai masker. Berarti kalau dari ayat ini berarti jelas ya. Berarti ini adalah ujian dari Tuhan. Tapi ada juga yang karena ulah manusia. Kita tahu sama-sama di Itali kan, udah tahu ini adalah virus berbahaya, nggak bisa dilihat. Akhirnya di Italia anak mudanya belagu sombong, sering ke diskotik, ya kan? Terus misalkan sering berkumpul, akhirnya banyak yang kena. Jadinya yang kedua tuh, bahaya yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Buktinya banyak kan jadinya di Italia kan.
Kan pemerintah udah bilang, pemerintah Italia udah menegaskan bahwa nggak boleh berkumpul, kegiatan malam dikurangi, beribadah juga dibatasi. Tapi akhirnya pada ngeyel, pada bandel, ini yang terjadi jadinya. Bahaya yang dibuat sendiri tidak dapat dihindari. Salah sendiri, udah dibilangin sama pemerintahnya. Makanya kalau kita ngeyel juga, saya pernah melihat berita di Ekuador, di Amerika. Ekuador itu Amerika mana sih ya? Amerika Latin ya? Di Amerika Latin, Ekuador itu, bayangkan jenazah itu di depan rumah, jenazah di jalanan. Kita ada gak yang kayak gitu? Masih siet-siet kan? Masih bersyukur istilahnya. Kita enggak, ya kan? Coba kalau di Ekuador sana itu, aduh saya ngeliat di berita udah ada kan, bagaimana itu jenazah di depan rumah, jenazah di jalanan. Karena apa? Tempat jenazahnya sudah nggak ada, sudah penuh. Pemakamannya sudah penuh juga. Akhirnya kayak gitulah. Ada gak kita di Indonesia? Ada gak kayak gitu? Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah. Amit-amit. Itu dia. Dan di kitab Icing, kita sama-sama kitab Icing, kitab Yakin tahu ya? Yang hitam itu adalah kitab Wahyu atau kitab perubahan alam semesta. Di situ ada dijelaskan bahwa segala ada awal dan ada akhir. Segala sesuatu pasti ada penyelesaiannya. Kita yakin itu ayat kita, dan pasti kita harus yakin juga bahwa corona pasti akan berlalu. Itu dia. Kita yakin, harus yakin dan percaya bahwa COVID-19, corona ini pasti akan berlalu dan kita bisa sama-sama beribadah lagi. Next. Nah ini dia. Kenapa saya kaitkan corona ini dengan laku bakti? Karena di sini karena kita sama-sama tahu ada yang namanya awal dan akhir laku bakti. Awal laku bakti ini yang saya merahin. Tubuh, anggota badan, rambut dan kulit diterima dari ayah dan bunda, maka perbuatan tidak berani membiarkannya rusak dan luka, itulah permulaan dari laku bakti. Jadi kita nih sebagai anak muda nih harus menjaga ini nih, tubuh kita, anggota badan kita jangan sampai rusak dan luka. Ini dia. Itu baru awal laku bakti. Makanya ketika corona ini harus menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Kalau semuanya menjaga dengan baik, kira-kira akan memutuskan rantai kan? Pasti kan akan memutuskan ini. Jadi yang pertama adalah menjaga tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki gak boleh rusak. Next, akhir laku bakti. Nah yang saya merahkan ini, menegakkan diri, hidup menempuh jalan suci, meninggalkan nama baik di zaman kemudian, sehingga memuliakan ayah bunda, itulah akhir laku bakti. Jadi setelah kita menjalankan awal laku bakti yang menjaga tubuh ini tugas kita yang berikutnya yaitu berbuat baik sampai selama kita hidup. Selama kita hidup kita harus selalu berbuat baik. Ini dia. Sehingga kita memuliakan orang tua kita. Jadi yang pertama menjaga tubuh kita, yang kedua ini kita harus berbuat baik sehingga memuliakan nama orang tua kita. Jadi selama pandemi ini kita harus selalu berbuat baik. Nanti ada ayatnya bagaimana kita itu nggak boleh pelit sama harta. Nanti ada ayat next. Nah ini dia, ini dulu nih. Ini adalah ayat yang bagaimana kalau seseorang yang berbakti akan dikasih ini. Ini udah ada di kitab Tengah Sempurna bab 16 pasal kedua. Maka seorang yang mempunyai kebajikan besar niscaya mendapatkan kedudukan, mendapatkan berkah, mendapatkan nama, dan mendapatkan panjang usia. Jelas. Makanya bahwa agama Konghucu mengajarkan kita harus berbakti di sini. Seorang yang mempunyai kebajikan besar atau seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia pasti akan mendapatkan kedudukan. Dia pasti mendapatkan berkah dari Tuhan, mendapatkan nama, dan mendapatkan panjang usia. Mau gak? Berkah dari Tuhan mau gak? Mau. Kalau nggak mau ya udah, kalau mau ini dia. Makanya harus berbakti kepada orang tua. Next ayatnya ada lagi nih. Nah ini dia. Saya bacakan lagi ini. Saya jujur belum lama nemu ayat ini. Belum lama nemu ayat ini. Tapi ini ayat saya jadi tersentuh. Aku mendengar bahwa seorang cincin tidak mau karena cintanya terhadap harta lalu berhemat-hemat untuk kepentingan orang tuanya. Jadi dulu, sekarang orang tua saya kan udah nggak ada, dua-duanya udah nggak ada. Jadi kalau dulu saya masih kuliah, orang tua saya udah nggak ada, saya belum bisa tuh ngebahagiain istilahnya kan,
udah kerja tapi istilahnya dulu gajinya masih kecil kan, belum bisa membahagiakan orang tua. Sekarang istilahnya udah bisa kerja, udah ada penghasilan, orang tua udah nggak ada. Sedih gak? Sedih. Makanya sekarang ini jadi saya kalau memang untuk sembahyang saya utamain jadinya. Sembahyang saya nomor satuin. Ketika sembahyang leluhur itu pasti saya nomor satukan lah uangnya untuk itu. Karena selama hidup saya nggak bisa membahagiakan. Ada di sini orang tuanya yang sudah meninggal. Teguh, Papa, Ya, Mama masih ada. masih saya Oke, bahagiakan Mama. Siapa lagi yang udah meninggal? Audrey, Diki, papanya juga. Audrey masih lengkap ya. Kalian semua masih lengkap. Sietian. Udah pada kerja semuanya. Sietian, jangan lupa sisihkan. Ada yang di PHK karena corona ini. Lockdown, tapi digaji gak? Enggak. Beneran gak digaji? Enggak. Kok bisa? Saya Ya THR turun masih ada ya berarti ya. Ingat loh, bahwa itu ada rezeki orang tua ini loh. Karena cintanya terhadap harta lalu berhemat-hemat untuk kepentingan orang tua ini nggak boleh nih kita nih. Ya, jadi kita nggak boleh pelit nih sama orang tua. Nyesel, jangan kayak saya nanti. Ya kan, ketika saya udah punya uang akhirnya orang tua udah nggak ada, jadi sedih sendiri. Jangan. Jadi kalian mumpung masih ada orang tua, bahagiakan orang tua ini. Ya, aku mendengar bahwa seorang cincin tidak mau karena cintanya terhadap harta lalu berhemat-hemat untuk kepentingan orang tua. Jangan pacar mulu, ya kan? Dibeliin bakso, dibeliin mie ayam, ya kan? Sekarang juga pacaran udah nggak bisa deket-deketan kan? Jarak jauh. Untuk sementara pacaran yang harus telepon-teleponan aja, atau video call, atau kalau perlu pakai Zoom gitu ya. Ya, tapi itu dia. Tapi itu penting. Jangan sampai yang orang yang kita sayangi kita kan nggak tahu apakah kita udah terinfeksi atau belum. Akhirnya kita main ke rumah dia, kita nularin dia dan keluarganya. Bagaimana keluarga kita juga? Maksudnya kangen, akhirnya malah petaka. Makanya sekarang yang punya pacar jarak jauh aja ya. Telepon-teleponan ada kan media sosial, kalian udah jago-jago semuanya. Telepon-teleponan ya kan, video call, emang nggak masalah. Ya kan? Itu jangan tiap hari ke rumahnya terus gitu ya. Next, lanjut. Ini sih Cence ini adalah murid Nabi Kungce yang paling berbakti. Beliau berkata bahwa laku bakti ada 3 tingkatan. Bakti yang besar itu adalah memuliakan orang tua, yang kedua tidak memalukan orang tua, dan yang terbawah hanya dapat memberi perawatan. Ketika orang tua kita sakit, kita memberi perawatan, itu berarti hanya paling bawah tuh. Kita aja jujur, ketika orang tua saya dulu sakit, mama saya juga jadi teringat, jadi sedih sendiri. Mama saya sakit, mama saya manggil saya malam-malam, maksudnya apa ya namanya ya, mau minta tolong sesuatu, tapi saya waktu itu agak sedikit, maksudnya ngomongnya agak gimana ya, kesel karena kan waktu itu malam. Mama minta ini tapi saya waktu itu besok harus ngajar. Waktu itu saya jadi guru di Eka Wijaya. Nah jadinya pas saya jadi masih malam-malam ngantuk dan mama minta sesuatu, sekarang jadinya ingat sekarang, ya kenapa begini sih, kenapa saya begini gitu loh. Kenapa? Ini berarti itu baru memberi perawatan aja saya udah nggak bisa kayak gitulah. Orang tua minta ngambilin sesuatu aja saya udah ngeluh. Bagaimana yang lain itu? Bagaimana yang kedua tidak memalukan orang tua dan yang paling besar adalah memuliakan orang tua. Jadi ini pengalaman saya ya. Jadi kalian ambil yang baiknya aja, yang nggak baiknya jangan. Yang nggak baiknya jangan. Jadi kalian ambil, jangan kayak saya nanti ketika orang tua kalian sakit minta sesuatu tolonglah segera. Itu dia. Karena ini mendemnya sampai sekarang nih, orang tua udah nggak ada. Jadi setiap berdoa minta maaf, kayak gitulah, jadi sedih. Jadi aduh, nggak bisa diinilah. Jadi makanya pengalaman saya ini yang jelek ini udah kalian jangan ikutin, putus sampai saya dan kalian jangan ikutin lagi. Jadi karena penyesalannya seumur hidup kayak gitu. Ya, jadi saya minta ini yang memalukan orang tua yaitu menjaga nama baiknya lah, ya kan? Kalian jangan sampai bikin nama orang tua kalian malu lah intinya, ya kan? Kayak gitu. Di dalam agama Konghucu boleh pacaran nggak? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada batasannya. He, tengah harmonis atau cungsu. Pokoknya dalam batas tengah. Itu dia. Boleh, tapi harus ada batas-batasannya. Ini dia. Jangan sampai kita memalukan orang tua. Itu dia.
Dan yang terbawa yang paling besar adalah selalu memuliakan nama orang tua. Jadi kita selalu berbuat baik sehingga orang tua kita namanya harum. Next. Nah, ini cuma mengingatkan kita bahwa hati-hati saat orang tua meninggal dunia. Teguh, Diki, saya ini harus hati-hati dan jangan lupa memperingati sekalipun telah jauh. Jadi maksudnya ayat ini menjelaskan kita bahwa kita harus selalu berdoa, mendoakan orang tua kita. Cingming nggak boleh ke makam, nggak apa-apa, berdoanya di rumah, gitu, nggak masalah kan, tetap sampai gak doa kita, sampailah doa yang tulus pasti akan sampai kepada Tuhan. Itu dia. Ini jadi maksudnya ketika orang tua kita sudah meninggal jangan lupa kita selalu mendoakan. Next. Nah ini dia. Sebenarnya ini sama kayak akhir laku praktis. Ini kayaknya ayat terakhir nih. Pada saat hidup periksalah cita-citanya, setelah meninggal dunia periksalah perbuatannya. Bila selama 3 tahun tidak mengubah jalan suci orang tuanya, boleh jadi disebut seorang anak yang berbakti. Contohnya kayak gini. Namanya siapa? Ricky ya? Ricky, papa mama masih ada Ki? Masih. Misalkan papa mama kamu pengen kamu kuliah sampai jadi profesor misalkan. Itu adalah cita-cita dari orang tua. Harus dijalanin kan? Harus dengan sekuat tenaga. Karena kita kan akhir laku bakti tuh. Ya kan? Menjaga nama baik orang tua dan melanjutkan cita-cita mulia dari orang tua. Itu dia. Misalkan Marcel, waktu itu pernah gak orang tua kamu pesan apa ke kamu? Atau apa yang diharapkan? Pengen apa misalkan? Kuliah atau pengen kerja yang baik atau gimana? Jangan nikah dulu misalkan gitu ya. Oke, jangan nikah dulu Sel. Misalkan kerja dulu yang benar gitu ya. Ya udah, lanjutkan, laksanakan. Sekarang banyak yang udah kuliah sambil kerja. Udah banyak, ya kan? Kuliah sambil kerja. Ya itu mah apalagi anak laki lah. Saya dulu kuliah, besok paginya saya ngajar. Malamnya jam 6 saya kuliah lagi sampai jam 11 malam, setengah 11 malam di Bogor waktu saya kuliah IPB. Pulang ke rumah malam, nyampe rumah setengah 12, paginya saya harus ngajar lagi kayak gitu. Tapi karena kita anak laki harus bisa lah. Karena itu cita-cita orang tua. Karena orang tua saya waktu itu kuliahnya putus di tengah jalan. Akhir baru semester 5 udah. Akhirnya dia pengen anaknya nih kuliah sampai tinggi. Ya udah saya lanjutkan. Itu dia. Next. Nah, kan terakhir ayatnya. Ya, jadi saya di sini mesan untuk yang pemuda, tolong kalau memang kalian udah kerja, sisihkanlah sedikit rezeki kalian untuk orang tua. Ya, jangan sampai nanti orang tuanya udah nggak ada, kalian baru ingetnya di situ. Jangan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tolong jaga diri kalian masing-masing. Ya, karena ini situasinya lagi gawat seluruh dunia, jadinya kita harus menjaga diri kita masing-masing dengan cara yang tadi ya, pakai masker kalau berpergian, sering cuci tangan, jangan kumpul dulu sama teman, jangan pacaran dulu lah. Itu dia yang terpenting ya, jaga jarak, tumpang-tumpanan aja nggak apa-apa tapi ya itu aja, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Hanya kebajikan Tian berkenan, wa itu tung Tian Sancai. Dilanjutkan dengan menyanyikan satu lagu pujian Wang Tian besertaku. Semua karuniamu, ku
Pakin Online pada malam hari ini. Terima kasih kepada para Tojin atas perhatiannya. Sebelum kita menutup kebaktian Pakin pada malam hari ini, terimalah terlebih dahulu salam penugiman dalam agama kita, hanya dan oleh kebajikan Tien Tuhan berkenan. Waite Tung Tien. Sancai, kepada petugas saya persilakan. Berdiri kita semua di dalam sikap penting, menghadap agar Nabi kunjung, Nabi penyandang hidup. Berdoa bersama dengan hati yang suci kepada Dia yang Maha Esa, agar damai di dunia. Sembah dan sujud kehadirat Wang Tien. Diperkenankan kiranya saat ini kami menutup kebaktian suci ini. Semoga apa yang kami laksanakan ini ada di dalam rahmat dan karunia Wang Tien, sehingga dapat menjadikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, susila, berlaku bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Sancai. Sembah syukur ku benar.
为的终点。谢鲁美的